Ahmad seluruh ulama Syafi'iyah dan para ulama muslimin lain. Duniawi wafat tahun 976 dan Minhajul Talibin ini sudah kita sering ulang merupakan ringkasan dari kitab Al-Muharrar yang disusun oleh Imam Ar-Rafi'i. Imam Ar-Rafi'i wafat tahun 624 Hijriah. Dan kita masih di pembahasan roh nih, masih ada ya. Sabar kita. Dan terakhir kita sampai pembahasan eh, ini ya, memerdekakan budak. Nah, bagaimana kalau rohannya itu budak, kemudian dia merdekakan. Masih ingat ya, maka kata Imam An-Nawawi, lakin fi i'taqihi aqwal. Akan tapi dalam kasus kalau seandainya misalnya X, seperti saja kita bilang A ya, A bilang di B. A pinjam duit ke B. B pinjam duit berapa? 100 juta. Ada yang bisa digadai nggak? Ada. Apaan tuh? Eh, budak saya. Oke, nggak apa-apa. Mana budaknya? Nih, budaknya nih. Ya, kan dia 100 juta di tangan si A sekarang. Kemudian budaknya di tangan si B. Kemarin dia bahas kaidahnya la walaysa li rahinil muqbidi tasarrufun yuzilul mulk. A tidak boleh melakukan sesuatu kepada barang gadainya dalam hal ini budak atau apapun yang itu menghilangkan kepemilikan. Apa contohnya menghilangkan kepemilikan? Apa contohnya? Nah, menjual. Ah, nggak boleh menjual ini. Orang lagi digadaikan dijual. Nggak boleh. Apalagi selain menjual, menghibahkan. Orang lagi digadaikan ke B, budaknya dikasih ke orang. Nggak boleh. Dan seterusnya. Lakin, tapi ada masalah nih. Ketika kita bicara tentang bagaimana kalau dibebaskan budaknya oleh si A tentu ya. Nah, sini seperti ada dua kepentingan. Kepentingan pertama, kepentingan gadai. Bahwa ini barang gadai, ya. Untuk menjaga kalau 100 jutanya tidak tertunaikan, tidak terlunasi utangnya, ya budaknya dijual. Harganya kemudian untuk melunasi hutang tersebut sebagai jaminan. Dan kepentingan yang kedua adalah kepentingan pembebasan budak. Di mana di sisi lain Islam ini suka apa? Membebaskan budak. Mutasyawifun ilal it. Itu sebuah fenomena nyata kita lihat Islam sangat suka sekali membebaskan budak. Sedikit-dikit bebaskan budak, sedikit bebaskan budak. Karena itu ada akwal, ada beberapa pendapat Imam Syafi'i. Yang kalau setelah qaul maksudnya pendapat Imam Syafi'i ya. Al-Zaharuha yang paling nampak dari pendapat-pendapat Imam Syafi'i tersebut adalah bahwa yanfudu minal musiri ya, dirinci yang simpulannya kalau si A ini ya orang mampu membuatnya punya uang 100 juta atau lebih ya, uang sebesar utangnya dia atau uang sebesar harga budaknya salah satunya boleh maka budaknya bebas yanfudu ya terwujud statement dia untuk membebaskan budak. Tapi kalau A-nya sendiri orang miskin, nggak punya duit lagi, budak ini mungkin cuma harta dia yang paling berharga, dia bebaskan, nggak sah. Kenapa nggak sah? Kan Ustadz Islam itu suka bebasin budak. Ya, tapi ada kepentingan ganda yang terkorbankan. Islam suka bebaskan budak, tapi Islam tidak mau menzolimi hak orang lain.
Kalau dia mampu, orang Musir, maka nggak masalah. Islam suka membebaskan budak dan kepentingan gadai terwakili. Karena apa? Karena nanti ujung-ujungnya bisa kok bayar 100 jutanya. Dia punya uang hari ini cash 100 juta atau di rekeningnya. Aman berarti B kepentingannya terjaga. Atau A ini punya uang atau benda lain yang senilai dengan budaknya sehingga bisa menggantikan budak tersebut yang dimerdekakan dengan barang gadai lain gitu. Aman. Maka budak bebas dan gadainya kepentingan gadai dalam ini sudah terwakili. Tapi kalau enggak, budaknya mu'as atau A-nya mu'asir, nggak mampu, nggak sah. Makanya katakan oleh Imam An-Nawawi wa yaghmu qimatahu yawma itqihi rahman. Kalau dia dibebaskan oleh si musir ini, maka dia menanggung harga budaknya. Harga kapan? Harga dulu apa harga sekarang? Harga hari dia dibebaskan. Kalau misalnya ya 90 juta atau misalnya ya selanjutnya misalnya agak lebih ya 110 juta. Nah, dia harus siap mengganti. Gitu. Setelah 10 juta dia berikan barang lain untuk jadi dia gitu, misalnya. Atau di punya yang lain berupa barang yang seharga budak ini dia ganti. Misalnya mobil. Ini ada mobil eh, mobil apa ya? Toyota Yaris 100 juta. Nih, kayak gitu. Ini udah kita jelasin pertemuan lalu. Nah, ini yang kemarin agak terpotong di akhir. Wa in lam nunfidhu fanfakka lam yanfid fil asahi. Bagaimana kalau anggap ini orang miskin? Berarti terwujud nggak ya haknya? Nah, nggak terwujud. Nggak terwujud. Karena A nggak punya uang 100 juta dan nggak punya uang atau barang lain yang senilai dengan budak. Oke. Terus fanfakka. Jadi kita lam nunfidhu. Kita nggak biarkan bebas, budaknya bebas. Budak tetap. Berarti omongan si A untuk membebaskan budak kita anggap batal. Ucapan dia untuk membebaskan budak kita anggap batal. Ya, pembebasannya kita anggap batal. Nah, tapi kan kenyataannya fanfakka kemudian suatu ketika rohannya ini atau utangnya ini sudah terlunasi gadainya, sudah terbayarkan dengan cara apa? Baik si A kemudian melunasi uang utangnya 100 juta atau B bilang udah nggak usah lagi ada rohan nggak apa-apa atau utangnya dibatalkan oleh si B udah ambil aja 100 jutanya nggak usah dianggap utang berarti kan fanfakka lantas utangnya itu lunas rohannya tidak lagi mengikat apakah dalam situasi tersebut budaknya yang tadinya gagal merdeka karena si A tadinya miskin budaknya gagal merdeka sekarang merdeka atau enggak itu masalahnya kebayang nggak saya ulang A pinjam uang 100 juta ke B. Nah, saya bersih. A minjem 100 uang ke 100 juta ke B. Kemudian gadanya berupa apa? Budak. Senilai 100 juta. A orang miskin. Gak punya uang 100 juta di kantongnya sekarang. Ya, memang juga ngutang. Tapi ngutang kan gak selalu miskin. Saja ngutang memang strategi bisnis. Intinya dia gak punya, kalau ini dia kasus memang miskin. Dan gak punya barang lain senilai dengan budak ini untuk dia gantikan. Tapi dia nekat membebaskan budak. Pertanyaan saya ke teman-teman. Memerdekakan budaknya ini terjadi nggak? Hah? Terjadi nggak? Kita anggap sah nggak? Tolong jawab.
Yang di Zoom gimana? Ada Bang Zaki di sini? Nggak, nggak terjadi, nggak sah. Menurut teman-teman gimana? Yang di Zoom? A, miskin, nggak punya duit 100 juta, dan nggak punya barang lain atau uang senilai budaknya. Tapi nekat dia memerdekakan si budak yang sedang digadaikan. Apakah sah ini pembebasan budaknya? Pemerdekaan budaknya? Gimana? Ah, nggak sah. Oke, kita batalkan. Set, set. 2 hari berikutnya, oke, berarti nggak sah. 2 hari berikutnya, B bilang ke A. Ah, iya B, kenapa? Kamu masih sedih ya? Nggak bisa bebasin budaknya. Iya sedih nih, gimana? Tapi aturan yang gitu dalam minhaj. Ya, lakin fi ataki aqwalun adharuha yanfudu minal musiri. Saya muhsin. Tapi kata B, udah jangan sedih. Utang 100 jutanya udah saya anggap lunas. Dalam kasus gini ya, 2 hari setelahnya loh. Apakah otomatis budak itu merdeka dengan mengambil ucapan A 2 hari lalu? Ya, gimana teman-teman? Gimana? Itu masalahnya. Ah, enggak juga. Kenapa enggak? Kan 2 hari lalu udah ngucapin merdekakan budak. Kenapa enggak sah? Itu kata yang Nawawi, wa illam nunfidhu, kalau kita enggak anggap sah, maka lantas beberapa waktu berikutnya, dalam kasus kita 2 hari setelahnya, fanfakka, utangnya lunas, dianggap lunas dengan cara apapun misalnya, maka lam yanfud, tetap aja budaknya tidak dianggap merdeka. Fil asal, pendapat yang lebih benar dari pendapat ulama Syafi'i. Kenapa? 2 hari lalu dia bilang merdekakan budak. Yang dibaca kayak diberlakukan sekarang. Waktu itu ada penghalang, sekarang diberlakukan, udah nggak ada penghalang lagi. Nggak gitu. Kenapa? Karena ucapan A 2 hari lalu sudah batal. Udah dianggap tidak berucap. Seolah-olah dia tidak berucap. Oke, maka meskipun 2 hari setelahnya budak utangnya dianggap lunas, maka ucapan 2 hari lalunya dianggap tidak pernah terucap. Jelas ya? Lan yanfudh fil asli. Tetap. Kalau mau merdekain saat itu juga gimana? Ah, ya Allah, alhamdulillah, utangnya lunas. Sebagai hadiah atau sebagai wujud syukur saya merdekakan budak saya. Kayak gitu gimana? Sah nggak sekarang? Ah, kalau ini sah nggak? Kalau pakai ucapan yang lama nggak sah. Udah dianggap batin. Sekarang baru sah. Gitu. Bisa dipahami nih? Kalau Zidan gimana kalau Zidan? Bisa dipahami nggak? Bisa, Ustaz. Hmm. Saya jamin teman-teman sekalian kalau fokus merhatikan, fokus mikir, gitu ya, fokus memahami contoh dan kasusnya dan hukumnya, tambah pinter nih. Beneran. Saya jamin. Ya, saya jamin. Ini kasus-kasus jangan dianggap remeh. Kasus-kasus melatih otak. Makanya saya taruh duluan kan, saya udah bilang. Kenapa fikih dulu baru tafsir? Biar awal-awal habis sholat asar latihan otak dulu. Dan ntar baru lebih ringan lagi tafsir. Tafsir lebih ringan daripada fikih dalam kasus kita kali ini. Dan ini melatih otak kita ketika menghadapi satu kasus kenyataan di lapangan. Itu kita akan terlatih menganalisis begitu. Oh, iya. Oke, walau allaqu, tapi itu kasus satu ya. Sekarang kasus dua. Gimana kasus dua? Walau allaqahu bisifatin. Kalau dia menggantungkan pembebasan budaknya dengan satu karakter, satu situasi. Faujidat wa huwa rahnun. Kemudian terwujud ada sifat dan karakter tersebut, situasi tersebut ada muncul dalam kondisi budaknya sedang apa? Digadaikan. Maka kakak ya taki, maka dihukumi sama seperti kalau tuannya memerdekakan si budak. Saya beri contoh X dan Y sekarang. X ngutang 100 juta. Kita jangan dulu, ya, belum utang dulu ya. X punya budak, dia belum utang ya. X punya apa? Punya budak. Dia bilang, wahai budakku,
Kalau kamu itu gini, ini budaknya lagi ikut apa? SNMPTN. Kalau kamu keterima FKUI, kamu akan saya merdekakan. Gitu ya. Gimana kata X ke budaknya? Budak, budak saya. Kamu belajar yang benar. Kalau kamu lolos keterima Fakultas Kedokteran UI, kamu saya merdekakan. Wah, siap Tuhan, saya akan apa? Rajin belajar. Jelas ya teman-teman nih? Jelas nggak? Ini namanya alaqahu bisifatin. Ini namanya mengalir, menggantungkan pembebasan. Hu di sini atau al-i'taq ya. Bisifat dengan sebuah karakter, dengan sebuah situasi. Macam-macam tuh situasinya bisa. Kalau pohon mangganya udah berbuah, kalau udah tanggal 1 November, kalau Indonesia udah juara Piala Dunia, kalau itu macam-macam. Itu bisa dibikin pemerdekaan budak itu digantungkan kepada satu situasi atau satu fenomena. Ya, dalam hal ini bisa terkait dengan si budak, budaknya kalau kamu melakukan ini maka kalau kamu berhasil ini. Atau situasi di luar diri si budak seperti kalau tanggal 1 November itu bebas. Tapi ini ada penggantungan eh, pembebasan budak pada condition, pada syarat tertentu. Oke ya. Dalam hal ini tadi saya bilang kasus kita apa? Ya bebas bersyarat. Betul. Kasus kita syaratnya apa? Nah, terima di Fakultas Kedokteran UI. Oke? Budaknya belajar, belajar, rajin. Di tengah masa-masa menunggu pengumuman, X ini ngutang berapa? 100 juta. X ngutang 100 juta ke Y. Kata Y, saya mau ngutangin, tapi ada jaminannya nggak? Ada rohatnya nggak? Kata X, ya, budak saya nih. Pinter dia. Nah, harganya 100-an juta. Siap. Maka budaknya sekarang ada di Y. Oke. Budaknya di Y. Budaknya sekarang lagi ngapain? Sambil digadaikan di Y. Lagi ngapain dia? Hah? Lagi banyak doa. Biar apa? Terima FKUI. Lagi nungguin pengumuman. Jelas nggak nih sampai sini? Jelas ya. Eh, seminggu setelahnya, sepekan setelahnya, keluar tuh pengumuman. Dia buka situs penerimaan.ui.ac.id. Terima. Langsung dia bilang, Tuan, dia mungkin bilang melalui, tolong kabari X, Tuan saya, bahwa saya lolos nih, apa, keterima FKUI di screenshot, kemudian dikirim. Kata X, Alhamdulillah, saya masih ingat saya pernah bilang kamu kan, kalau kamu keterima FKUI kamu merdeka. Iya Tuan, sekarang saya udah keterima FKUI ini. Berarti saya merdeka dong. Belum. Loh, kok gimana? Saya kan udah keterima FKUI. Ya enggak. Soalnya kata Imam Nawawi, walau alaqahu bisifatin fawujidat wa huwa rahmun fakaliyata. Kalau membebaskan budak itu bersyarat dengan sebuah situasi, kemudian situasi tersebut terwujud, tapi dalam kondisi budaknya sedang apa? Jadi barang ada, maka fakaliyata hukumnya kayak seperti tadi yang kasus kita pertama. Seperti dia kalau memerdekakan budaknya dalam kondisi sedang tergadai. Yaitu apa? Fakaliyata berarti rinciannya di sini. Yanfudhu minal musir. Dia merdeka, ya terwujud ucapan tersebut, pensyaratan tadi, kalau A-nya musir, kalau X-nya di sini mampu punya uang 100 juta atau uang dan barang senilai si budak. Oke Tuan, ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tapi Tuan apakah punya 100 juta? Aduh, nggak, maaf nggak punya saya. Tuan punya mobil atau apa gitu yang senilai dengan harga saya? Lu nggak punya juga. Aduh, Tuan, saya nggak merdeka dong. Iya, gimana lagi? Maaf ya, meskipun kamu tak keterima FKUI, tapi maaf ya, aduh gimana? Kata Imam Nawawi, walau Allah tuh sifatin, fawujidat wa huwa rahman bakal etak. Ya, demi menjaga haknya ye nih, maka kamu nggak merdeka. Ya udah nggak apa-apa Tuhan. Tapi saya tetap masuk kuliah ya. Tolong ya dibayarin itu eh, BOP-nya, BOP berkeadilannya dibayarin. Ya nggak apa-apa, tenang. Kamu nanti silakan izin ikut apa? OBM, ikut apa, silakan lah. Silakan.
Kuliah jangan lupa, iya siap kuliah. Walaupun saya nggak merdeka, tapi saya tetap semangat kuliah jadi dokter. Ya nggak apa-apa, emang kamu hebat lah. Eh, sekarang kasusnya auba dahu nafadha ala sahihi. Hmm, nggak lamaan apa? Nggak lamaan si Y ini bilang ke X, mungkin 2 hari setelah. X, ya udah kamu nih, masya Allah ya. Meskipun gagal merdeka, tapi tetap semangat belajar dia. Meskipun dapat terima SKUI, emang dia udah teladan dia. Ayo, saya kagum deh kalau gitu. Saya anggap 100 juta utang waktu itu, ya udah lunas aja lah. Oh bener, iya lunas aja udah nggak apa-apa. Berarti sekarang udah nggak jadi orang kaya lagi kan dia? Ya nggak? Pernyataan saya. Dia sudah bukan. Saya coret dulu. Barang gadai sudah bukan. Dia keterima FKUI, ah keterima FKUI nggak dia? Kenapa sih bukan? Keterima FKUI. Iya, iya kan? Namanya keterima FKUI kan nggak dibatalin. Dia sedang keterima sekarang. Nafadha ala sahih. Nah, sekarang dia merdeka baru. Kenapa di sini dia merdeka setelah utangnya udah dianggap lunas, tapi di sini enggak? Jawabannya karena di sini pemerdekaannya dengan ucapan semata. Yang ucapannya sudah dianggap batil, sudah dianggap seolah tak pernah terucap. Ya kan? Sementara di sini pemerdekaannya dengan syarat. Ketika kamu terima FKUI, kamu merdeka. Maka ketika dia sudah bukan barang gadai lagi dan syaratnya terpenuhi, masih terpenuhi kan, dia masih terima FKUI kan? Mungkin 2 hari ini lagi ngurus daftar ulang kan? Maka dia merdeka. Nah, ada alasan. Itu bisa dipahami bedanya ya. Nah, gitu. Oke, gimana, Bang Zaki, para hadirin sekalian di Zoom, bisa dipahami perbedaan dua kasus tersebut? Bisa ya? Itu bedanya memerdekakan dengan syarat dengan merdekakan dengan kata-kata biasa. Gimana bisa dipahami para hadirin sekalian? Kang Zidan gimana Kang Zidan? Ya, alhamdulillah Ustaz. Nah, teman-teman gimana? Tolong jawab di kolom chat. Oke, Nah, itu udah bisa Ustaz. Alhamdulillah. Bisa Ustaz. baik. Lanjut. Apalagi hal yang tidak boleh dilakukan oleh si penggadai? Kita bilangin dulu. Wala rohnuhu li ghairihi. Kalau A ya ngutang ke B 200 juta. 200 juta. Kata B, gadai, gadai dong mana? Saya mau jaminan. Siap, gadainya mobil, mobil apa 200 juta? Daihatsu Xenia misalnya, yang udah agak lama. Mobil Daihatsu Xenia. Gadai. Kemudian A ini masih butuh duit lagi dia. Ternyata kurang nih buat modal di bisnis. Dia ngubungin C. C, ya saya utang dong 200 juta. Oh iya nggak apa-apa. Tapi ada jaminan nggak? Ya ada sih. Mobil Daihatsu Xenia. Mana sini? Kemudian Daihatsu Xenia-nya digadaikan ke C. Boleh nggak? Boleh nggak? Ah, boleh nggak? Lagi digadaikan ke B, digadaikan lagi ke C. Boleh nggak? Nggak boleh. Itu dia kata Imam Nawawi, wala rahmuhu li ghairihi. Tidak boleh menggadaikan barang yang sedang kita gadaikan ke orang lain, digadaikan ke orang yang berbeda lagi. Nggak boleh. Kenapa? Karena barang gadai itu sedang
Zimmahnya sedang terisi. Zimmatu masyghula. Dia sedang tersibukkan dengan status dia sebagai barangkali bagi B. Dan kaidah fikih menyebutkan kullu masyghulin al-masyghulu la yushghalu. Al-masyghulu la yushghalu. Benda yang sedang tersibukkan tidak disibukkan lagi dengan yang lain. Ini kaidah berlaku dalam hidup juga. Orang kalau sibuk jangan dikasih kerjaan lagi di saat yang sama. Ya. Kata Syekh Sa'di Al-Hanbali dalam Manzumah Qawaid Fiqhiyah, wa kullu masyghulin fala yushaghalu mithaluhul marhun wal musabbalu. Kan gitu. Ini ada yang hafal di antara kita. Qawaid Sa'di. Dan setiap yang sedang tersibukkan jangan disibukkan lagi, tidak bisa disibukkan dengan hal lain lagi. Mithaluhul marhun wal musabbal. Contohnya marhun. Contohnya barang gadai. Kalau bisa digadaikan ke A, dari A digadaikan ke B, nggak bisa digadaikan ke C lagi. Oke? Nggak bisa. Bahkan nggak bisa meskipun sebenarnya nilai gadainya itu 2 kali lipat. Contoh, dia gadaikannya nggak pakai Daihatsu Xenia, dia gadaikannya pakai Toyota Velfire. Toyota Velfire agak lama. Toyota apa yang gede itu kayak bis HS. Toyota HS. Harganya HS, seingat saya 2 kali lipat harga Daihatsu Xenia. Mungkin Toyota HS. Harganya ini 400 juta kira-kira ya, kita anggap gitu. Sementara utangnya berapa? 200 juta. Apakah bisa kalau mobil ini gak ada juga buat si B, kan 200 juta utangnya. Sekaligus gak ada juga buat C, yang 200 juta. Jadi 200, 200, 400 kan. Bisa nggak kayak gini? Tetap nggak bisa. Meskipun begini, tetap nggak bisa. Wala rahmu li ghairi. Tetap nggak bisa. Satu barang gadai tidak bisa digadaikan kedua orang. Ya. Meskipun bahkan nilai barang gadainya itu mencukupi untuk 2 utang tersebut. Jadi difahami teman-teman nih. Itu ya. Wala rahmu li ghairi. Sip sampai sini ya. Bisa lanjut ya. Lanjut. Gimana? Bisa lanjut nggak? Terpahami nggak? Kang Zidan gimana? Para hadirin sekalian. Alhamdulillah terpahami Ustaz. Oke. Ya. Itu tuh ini penting nih. Jangan sampai kita menggadaikan satu barang ke 2 orang berbeda. Bahkan meskipun ketika nilai harga barang tersebut sebenarnya cukup untuk mengcover 2 utang sebagai jaminan, tetap nggak bisa. Untuk poin pertama mungkin banyak yang paham otomatis ya, tapi poin kedua itu mungkin banyak yang menyangka bisa juga, nggak bisa juga, tetap nggak bisa. Lanjut, wala tazwiju, tidak boleh juga barang gadainya dinikahkan. Maksudnya X punya utang berapa tadi? 100 juta. 100 juta. Dari Y. Barang gadainya berapa budak? Boleh nggak X ini menikahkan ya si budaknya ini? Dinikahin sama orang gitu. Bukan menikahi ya, menikahkan. Menikah. Menikahkan. Boleh nggak? Nggak boleh juga. Selama masa sebagai rohan, nggak boleh. Kenapa? Karena dengan dia dinikahkan, itu akan menurunkan harganya dia. Harga akan turun. Budak misalnya ini perempuan budak. Atau laki-laki. Kalau masih bujang, masih gadis, kan tinggi harganya. Kalau udah nikah, turun itu. Nggak usah dunia perbudakan lah, dunia nyata juga gitu kan. Ya, nggak? Istimewa kalau ada orang hebat, anak muda hebat, belum nikah, itu istimewanya lebih istimewa dibanding kalau dia udah nikah. Udah nikah ya, udah turun nilainya. Gitu ya. Karena budak pada akhirnya kan orang biasanya apa? Terutama perempuannya dia dia beli untuk dia misalnya eh, melakukan sesuatu yang halal dengan budak tersebut. Kalau udah nikah berarti terhalang dari hal tersebut atau setidaknya sudah menurun. Makanya tidak boleh selama masa rohan dinikahkan. Walau ijarah tuh tidak boleh juga disewakan. Nah, kita balik ke mobil lagi. Balik ke mobil. Nah, ini dia, hapus. Kita balik ke mobil ya. Ya, anggap Toyota Hiace aja masih ya. Ya, Pak, ngutang 200 juta, gadainya berubah Toyota Hiace 400 juta nilainya ke B. Aman-aman aja nih.
Nah, di tengah perjalanan di masa-masa masih jadi barang gadai, ini membuat pengumuman di internet. Mobil saya yang HS disewakan, silakan. Ada yang nyewa kemudian, ya sebutan namanya Z. Nyewa ke A, saya mau pinjam Toyota HS buat kemana? Buat jalan-jalan ke Lampung. Jalan ke Lampung dari Jakarta ke Lampung. Enak naik Toyota HS. Boleh nggak? Kata Imam Nawawi, walal ijarah tuh tidak boleh disewakan. In kana dainu halan. Kalau utangnya sudah harus dibayar sekarang. Udah jatuh tempo. Misalnya jatuh temponya tanggal 1 September. Belum juga dibayar nih. Ya. Disewakan mobilnya. Nggak boleh. Karena dia harus sebetulnya masa-masa ini melunasi utang untuk melepaskan barang gadai. Bukan malah barang gadainya disewakan. Sementara sekarang seharusnya uang barang gadainya diapain? Dalam kondisi seperti ini harusnya barang gadainya diapain? Kalau dia belum bisa bayar utang. Harusnya barang gadainya diapain? Bukan diambil, dijual. Diambil hati-hati. Dijual. Bisa dijual malah disewain. Nah, jadi kalau utangnya sudah jatuh tempo, halan boleh. Silakan. Bagaimana kalau belum jatuh tempo karena jatuh temponya 1 November. Sekarang masih 2 Oktober nggak apa-apa. Gimana? Boleh nggak? Nggak apa-apa nggak? Dilihat. Au yahillu qablaha atau jatuh temponya. Ini pemahaman kebalikan ya, pemahaman kebalikan. Kalau berarti belum jatuh tempo atau jatuh temponya utangnya itu sebelum proses sewa menyewa dilakukan, maka nggak boleh kan? Pemahaman kebalikannya apa? Kalau jatuh temponya ba'daha, setelah proses ijarah dilakukan, baru jatuh tempo. Dia mau mobil ke Lampungnya dari tanggal 11 Oktober sampai 20 Oktober. Pertanyaan saya, ini ijarahnya selesai sebelum jatuh tempo atau jatuh tempo dulu baru ijarah? Jawabannya, ini ijarah dulu yang selesai, baru jatuh tempo. Maka kalau begini skenario-nya, boleh. Pemahaman kebalikan dari au yahillu qablah. Saya ulang lagi. Ijarah terhadap barang, menyewakan barang yang sedang digadaikan, itu tidak boleh kalau utangnya satu sudah jatuh tempo, atau jatuh tempo dulu baru disewakan. Dia belum jatuh tempo sih, belum. Tapi nyewanya itu sebelum jatuh tempo, ya. Jadi jatuh tempo misalnya utangnya jatuh tempo 9 Oktober. Maka tanggal 2 Oktober ini pun udah nggak boleh dia menyewakan. Meskipun, tapi kan jatuh temponya 9 Oktober. Iya, tapi jauh tempo 9 Oktober, kamu perjanjian ijarahnya menyewakan mobilnya 10 Oktober. Nggak bisa. Nah, itu sama aja kayak sudah jatuh tempo. Tapi kalau deadline bayar utangnya baru jatuh temponya 1 November, masih bisa dong berarti ya disewakan. Apa-apa, masih bisa disewakan selama periode tersebut. Nanti balik lagi ke B setelah 20 Oktober, udah selesai jalan-jalan ke Lampungnya, kembali menjadi barang yang ada di B sebagai barang jenis. Itu rincian tentang menyewakan barang ini. Walal watku, boleh nggak? Mohon maaf. Kalau ini budak, kita kembali ke contoh budak ya. X, Y. Utang tadi berapa? 100 juta. Menggadaikan budak. Budak perempuan, misalnya. Boleh nggak X ini main ke rumah Y, nemuin budaknya, kemudian mohon maaf melakukan sesuatu yang halal dengan budak itu tersebut. Kan dia budaknya, budak wanita. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara dzalika fa ulaika humul aadun." Boleh dong halal. Dalam kondisi normal halal.
seorang tuan melakukan sesuatu yang halal dengan budak perempuan. Tapi sekarang lagi digadaikan nih. Boleh nggak X main ke Y, nemuin budak perempuannya, kemudian dia melakukan sesuatu yang halal tadi. Al-wata, mencampurinya, akramakumullah. Coba nggak boleh. Nggak boleh. Tidak boleh. Maka, kenapa? Karena dikhawatirkan nanti hamil. Dikhawatirkan budaknya akan hamil. Dan budak kalau hamil itu harganya turun apa naik? Turun. Turun, Ustaz. Turun. Hamil. Ya, kalau kita beli budak nih, ya budaknya hamil. Itu turun justru. Beda kalau beli beli hewan gitu ya, hamil double kan combo. Kalau ini, kalau budak nggak sulit. Karena tahu deh, orang membeli budak perempuan nih, tentu di antara tujuannya adalah tadi yang saya sebutkan. Maka turun harga. Kan tidak boleh. Buat terlanjur gimana? Oh, ternyata X dia ada diam-diam Y-nya nih nggak tahu. Wah, itu mereka nggak tahu hukum fikih, belum belum hadir majelis kita sore hari ini gitu. Nggak tahu dia hukumnya. Fa'in wati'a kalau waladu hurun. Kalau X, mohon maaf, melakukan perbuatan halal dengan budak perempuan yang sedang digadaikan, kemudian hamil dan melahirkan, maka anaknya merdeka. Kalau waladu hurun. Iya, anaknya merdeka. Bagaimana anak majikan. Terus berarti menjadi budak kaulah, umul walad dong. Wa fi nufudil istiladi aqwalun. Aqwalun ya tak. Nah, apakah si budak ini menjadi umul walad atau tidak? Rinciannya sama seperti kalau memerdekakan yang sebelumnya tadi. Di sini. Yaitu apa? Al-haruha yanfudu minal musir. Dilihat apakah si X ini punya duit 100 juta, bisa punya barang atau uang yang senilai dengan si budak perempuan. Kalau iya, maka budak perempuannya jadi umul walad. Di antara keistimewaan umul walad atau mustauladah adalah dia merdeka kalau X-nya apa? Meninggal. Ingat ya? Umul walad atau nama lainnya mustauladah itu di antara keistimewaannya adalah kalau tuannya meninggal, dia merdeka. Berarti andai di sini kasus kita X meninggal, apakah dia merdeka? Tergantung yang tadi. Al-haruah yang sudah musir. Kalau X kaya merdeka, kalau enggak maka enggak merdeka. Terus kalau habis itu ternyata 2 hari setelahnya sama si Y utangnya dimaafkan, dibebaskan, yang enggak ada. Apakah seperti kasus I'tab, kasus 1 tadi, atau seperti kasus 2 taklid, memerdekakan dengan syarat. Itulah kata Imam Nawawi, fa illam nunfidhu fanfaqat nafadha fil asl. Berarti seperti skenario 1 atau 2, kalau dia terlunaskan, dia nggak lunas, maka nafadha fil asl. Dia merdeka, menjadi umul walad. Menurut pendapat yang lebih benar dari pendapat ulama Syafi'i. Berarti seperti skenario 1 apa 2? Skenario 2. Oh, gitu ya. Cakep. Alhamdulillah kalau paham. Wah, ini hebat teman-teman. Betul-betul memahami. Kamu pintar. Kalau matat bil wiladah, Ustaz, ternyata dia meninggal saat bersalin si budaknya. Aduh, meninggal. Udah kata Imam Nawawi, kalau matat bil wiladah, gharima qimataha rahnan fil asah, maka si X tadi dia harus menanggung harga si budak dan menjadikannya sebagai jaminan bagi utang. Menurut pendapat Nawawi benar. Ya iya, dia meninggal. Itu seperti merusak barang yang dia sedangkan itu. Gitu ya. Terus apa yang mau dilakukan X lagi selain terhadap yang barang sedang dia gadaikan ke Y? Kata Imam Nawawi, walahu kullun tifa'in la yanqusuhu. Dia boleh melakukan apapun kepada barang yang sedang dia gadaikan dengan syarat tidak mengurangi nilai harganya. Tadi X mengutang ke Y 100, tadi berapa? Misalnya 200 juta. Gadainya apa? Mobil apa tadi? Toyota Hiace. Oke, digadaikan. Boleh nggak X ini pakai Toyota Hiace-nya untuk pergi ke pengajian? Boleh nggak? Boleh nggak? Mobilnya kan lagi di rumah Y, dia datang ke rumah Y. Y,
saya ini ya pakai mobilnya yang sedang saya gadaikan di kamu. Boleh nggak? Boleh. Boleh. Ingat, boleh pakai ini barang dia kok malah digadaikan. Boleh karena dengan syarat nggak boleh mengurangi harga ya. Karukubi boleh. Seperti ditunggangin, dikendarai. Wasukna atau ditinggali. Contoh ditinggali berarti gadainya berupa apa? Rumah. A utang 1 miliar ke B. Jaminannya apa? Rumah saya di Sawangan. Pertanyaan saya, selama masih digadaikan di B, boleh nggak? Ya kan suratnya di B berarti surat tersebut. Boleh nggak Ani tinggal di rumah tersebut? Boleh nggak? Selama digadaikan. Boleh nggak? Kita menggadaikan rumah, boleh nggak tinggal di rumah tersebut? Boleh. Boleh dengan syarat tidak mengurangi harga rumah tadi. Kalau cuma tinggal tidak berkurang harga lah. Ini gitu ya. Tapi tadi, lal bina, tapi nggak boleh membangun. Saya gadainya rumah. Ya. Tanah lah, tanahnya rumah. Tanah ya. Sekarang kita ganti kasus. Tanah. 1 miliar. Gadainya apa? Tanah di Bojonggede. Sebidang tanah. Digadaikan itu. Tapi dia albina. Dia ngapain? Dia bangun di atasnya apa? Misalnya apa ya? Dia bangun di atasnya rumah lah. Boleh nggak? Tidak boleh. Karena membangun di atas tanah itu mengurangi nilai tanahnya dari sisi suburan. Aturan tanah ini orang mungkin mau beli nanti gitu ya. Harganya itu 1 miliar karena subur. Udah dibangun di atasnya. Lagi dibangun pabrik misalnya, aduh udah limbah segala. Nah itu menurunkan kualitas tanah. Nggak boleh. Wal khiros, nanam boleh nggak? Ini nanam singkong di situ. Oke, kalau bangun nggak boleh. Kalau nanam singkong boleh nggak Ustaz? Kata Imam Nawawi, wal khiros nggak boleh juga. Sama. Sebab kalau kita menanam sesuatu di atas tanah, mengurangi apa? Kualitas tanah tersebut. Nanam singkong dia. Nggak boleh. Fa'in fa'al, kalau dia maksa melakukan itu. Maksa melakukan pembangunan atau menanam singkong. Lam yuklak qoblal ajal. Maka tidak harus dicabut pohon-pohon singkong tersebut sebelum jatuh tempo utang. Wa ba'dahu, kalau dia jatuh tempo utang, yukla'u, baru dia apa? Dicabut. In lam tafil ardu bidain. Kalau harga tanahnya ternyata tidak mencukupi utang 1 miliar. Dijual tanahnya 900 juta. Aduh, kan turunkan harganya gara-gara dibangun sini. Coba kalau dicabut, singkongnya bangunannya dicabut. Ya, wazarat bihi, kemudian naik harga jadi 1 miliar. Berarti harus dicabut. Gitu ya. Peluang besar. Bisa difahami nih, untuk kasus terakhir, dia menanam atau membangun sesuatu di atas tanah yang sedang dia gadaikan. Si A yang nanam itu. A yang tinggi. Si Rohim. Bagaimana rincian hukumnya bisa difahami, teman-teman sekalian? Gimana? Oke, alhamdulillah. Baik, kalau begitu maka saya serahkan kepada Kang Zidan untuk kita bereik sejenak sebelum melanjutkan kajian tafsir. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallah juga asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, insyaallah kita jeda sejenak ya untuk masuk ke petang tadabbur. Siapkan Al-Qur'annya jika ada mushafnya. Masuk surat Yusuf ayat ke-43. Barakallahu fikum.